Kalau ketika kita sholat berjamaah, kita mengikuti imam. Pertanyaannya, ketika imam tidak kunut, padahal saya biasa kunut, itu termasuk pindah madhab atau tidak? Pertanyaan begitu. Ya, karena kaitannya dengan sholat berjamaah itu kita mengikuti imam, tidak mengikuti madhab. Bedakan itu. Kecuali madhab itu perjalanan hidup sendiri, madhab itu perjalanan kita, itu amaliannya sendiri. Kecuali bapak begini, bapak sholat sendirian, kadang-kadang kunut, kadang-kadang enggak. Kan kalau ini pendapat lagi fikih ya, kalau Imam Syafi'i bapak biasa kunut, lalu bapak lupa, apa yang harus bapak lakukan? Sujud sahwi kan? Karena bapak biasa kunut. Dan bapak sudah meyakini pendapat Imam Syafi'i kalau bapak selalu kunut. Tahu-tahu lupa. Pernah lupa? Ya. Maka secara hukum harus sujud sahwi. Ya. Jadi kalau saya tidak melihat ketika bapak biasa kunut sendiri, tapi begitu dengan imam bapak tidak kunut. Saya tidak melihat itu pindah madhab. Itu lebih kepada mengikuti aturan imam. Karena jamaah itu takliknya kepada imam. Kemudian pertanyaannya, boleh nggak pindah madhab? Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Contoh kasus yang gampang. Ketika Bapak Imam Syafi'i, kalau tersentuh perempuan batal atau tidak? Batal. Tapi kalau Bapak pakai ketika tawaf, bahaya itu. Ya, jadi kembali kepada al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu kembali kepada ilatnya, kondisinya, apalagi yang berbeda pendapat. Tapi nggak bisa bapak begini. Saya mau sholat Jumu'ah, tidur saya, kayaknya batal nih. Habis itu saya wudhu, airnya habis. Udah gitu ya udahlah, Allah juga tahu kalau saya nyari air kagak ada, jadi sholatnya nggak pakai wudhu. Nah itu lain masalahnya. Itu ya. Kalau yang berbeda pendapat itu kemungkinan kita bisa mengikutinya kaitannya. Cuma tadi pertanyaannya boleh nggak kita pindah madhab kan gitu ya? Kembali kepada ilatnya, reasonnya, ya. Tapi ada yang ngotot nggak mau, ya sudah kalau nggak mau. Pakai Imam Syafi'i, tahu-tahu asal tawaf ke tempat nabrak perempuan, wudhu lagi, nggak selesai tawafnya. Itu muskilahnya akan ada, begitu Pak ya. Nah sekarang kalau bapak tadi tidak, kalau saya melihat tidak pindah madhab kita, karena kita mengikuti imam. Kecuali bapak hari ini sholat subuh sendirian kunut, besok enggak, nah, itu sudah menyalahi aturan Imam Syafi'i. Kalau dia biasa kunut lalu lupa, dia sujud sahwi. Baik, selesai sholat ya, karena tadi ala bidzikrillah tatmainul qulub, itu dalil umum Pak, dalil umum. Jadi zikir itu bisa menjadikan hati kita tenang. Jadi dalil itu ada yang am, ada yang khos. Kalau yang khos setelah sholat, secara teks Rasulullah istighfarnya tiga kali. Riwayat lain Rasulullah mengatakan, aku beristighfar itu minimal 70 atau 100. Kapan istighfarnya? Itu di luar setelah sholat. Itu am. Ayat lain, wadkurullaha dzikran katsiran. Rasulullah istighfarnya 70 kali, satu riwayat. Riwayat mengatakan 100 kali. Boleh lebih dari 100 sekali? Ya tadi, wadkurullaha dzikran katsiran. Yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita menyebut nama Allah, posisi berdiri, posisi duduk, posisi berbaring. Itu dalil umum. Tapi kalau selesai sholat, tadi
istighfar 3 kali, ya. Kemudian la ilaha illallah riwayatnya habis subuh, habis asar, habis maghrib 10 kali. Di luar itu 3 kali. Dianjurkan baca kulhu, al-falak, an-nas, ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, Allah akan jaga dari sisa api neraka. Itu hadisnya khos ketika selesai sholat. Hadis yang umumnya lebih banyak. Jadi pertanyaannya tadi, boleh nggak saya habis sholat baca apa saja? Kalau Bapak mau mengambil itu sifatnya amam. Kalau ba'da sholat ada dalil yang khusus. Apa yang kita baca setelah selesai sholat. Makanya tadi ada yang berpendapat nggak ada habis sholat langsung Fatihah, itu ada. Bid'ah itu ada, Pak. Karena memang riwayatnya tidak begitu. Riwayatnya habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu kan ya. Terus la ilaha illallah, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam ilal akhir. Jadi ada yang am, ada yang khos. Ya, kalau itu sifatnya setelah sholat ada dalil khusus diperintahkan dzikir. Ada dalil am yang dilakukan di luar sholat. Wallahu a'lam bishawab.